Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas khusus saya di industri farmasi di PT Samparindo Perdana dengan dosen pembimbing Bapak Apoteker Hayul Fadli. Adapun tugasnya yaitu proses lahirnya produk baru di industri farmasi, bagian yang merancang produk baru, waktu yang diperlukan dari alur perencanaan. Untuk pengembangan produk baru di PT Samparindo Perdana ini mengacu ke ICH 8 yang menjelaskan tentang product development yang terdiri dari CMA, material product, QTPP, desain produk yang diharapkan, CQE, parameter kritis produk yang harus terpenuhi, dan CPP, critical parameter proses yang harus terpenuhi. Pertanyaan pertama, bagaimana proses lahirnya produk? Proses lahirnya produk terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, usulan pengembangan produk. Yang kedua, preformulasi. Yang ketiga, proses pengembangan. Dan yang keempat, proses pasca pengembangan. Tahapan yang pertama yaitu usulan pengembangan. Oleh tim pengembangan produk mengajukan agenda pembahasan kepada Board of Director yang disingkat BOD atau perwakilan manajemen untuk dilakukan manajemen meeting sehubungan dengan rencana produk yang akan dikembangkan. Tim pengembangan produk menerima arahan produk baru dari BOD dan atau usulan dari divisi pemasaran. Kemudian akan dilakukan koordinasi internal untuk menentukan desain pengembangan dan pemasaran yang akan dilakukan. Hasil kajian internal tim pengembangan produk kemudian akan ditindaklanjuti setelah mendapatkan persetujuan oleh BOD. Kemudian manajer pengembangan produk menerima persetujuan produk yang akan dikembangkan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, tahapan preformulasi. Berdasarkan usulan tersebut, selanjutnya manajer pengembangan produk melakukan internal meeting dan hasilnya dicatat dalam form pengkajian pengembangan produk yang antara lain mencakup hal-hal seperti survei terhadap ketersediaan produk sejenis yang berada di Indonesia. Dalam hal ini bekerja sama dengan bagian registrasi dan marketing, evaluasi dan kajian terhadap sarana dan prasarana pelaksanaan trial yang meliputi fasilitas produksi, fasilitas penyimpanan, dan sarana penunjang kritis. Studi tentang sifat bahan baku, sediaan, rencana formula, serta prosedur pengolahan. Informasi dapat diperoleh dari supplier, pustaka, maupun dibandingkan dengan produk yang sudah pernah dikembangkan sebelumnya. Informasi supplier, bahan baku apabila bahan baku dalam komposisi yang dianjurkan belum tersedia. Dalam hal ini bekerja sama dengan bagian pembelian, desain dan spesifikasi kemasan yang diusulkan. Hasil pembahasan preformulasi akan menentukan bisa tidaknya produk diregistrasikan berdasarkan ketersediaan inovator atau originator serta persyaratan khusus dalam registrasi produk tersebut. Rancangan formula, penanganan bahan baku selama penyimpanan dan proses pengolahan, serta metode pengolahan produk. Informasi ketersediaan bahan baku, grade bahan baku, dan sampel, rancangan spesifikasi produk dan metode pengujian, rencana prioritas registrasi produk, prinsip pengembangan didasarkan atas kaidah quality by design. Apabila diperlukan, dilakukan revisi terhadap usulan produk atau rencana prioritas registrasi produk dan dikembalikan ke divisi pemasaran. Manajemen meeting kembali dilakukan berdasarkan revisi tersebut. Kemudian tahapan proses pengembangan. Berdasarkan rencana prioritas registrasi produk, manajer pengembangan produk memerintahkan kepada unit PD untuk melakukan pengembangan produk dengan melakukan trial skala laboratorium. Dari hasil trial skala laboratorium ditinjau apabila belum memenuhi persyaratan maka dilakukan kembali trial skala laboratorium sampai dengan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jika produk memenuhi persyaratan maka dilanjutkan trial skala pilot dan hasilnya dicatat dalam formulir catatan trial produk yang meliputi yang pertama rancangan formula, yang kedua rancangan penggunaan peralatan, yang ketiga rancangan proses pengolahan, yang keempat rencana spesifikasi produk, yang kelima parameter kritis proses dan pengendalian serta pengawasan selama proses, yang keenam produk yang dihasilkan dan catatan pengujiannya yang digunakan untuk pengujian stabilitas produk dengan catatan hasil trial skala laboratorium yang sudah memenuhi persyaratan digunakan untuk pengembangan metode analisa. Kemudian tahapan proses pasca pengembangan. Yang pertama, registrasi. Untuk keperluan registrasi, manajer pengembangan produk memerintahkan unit registrasi untuk menyiapkan dokumentasi sesuai kebutuhan penyusunan SCTD. Penyusunan registrasi dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan registrasi obat kopi yang hasilnya berupa approvable letter. Untuk pengembangan terhadap produk existing, penyusunan registrasi dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan registrasi ulang.
dan prosedur pengajuan registrasi variasi, yang hasilnya berupa pembaharuan nomor izin edar atau persetujuan variasi yang diterima dari Badan POM. Yang kedua, setelah diregistrasikan, maka akan dimunculkan approvable letter. Berdasarkan approvable letter yang diperoleh dilakukan persiapan, meliputi formulir konfirmasi, approvable letter, penyiapan kemasan, penyiapan bahan baku, penyiapan trial setengah besar batch skala komersil untuk penyesuaian parameter sebagaimana diatur dalam prosedur pelaksanaan approvable letter, dan produksi komersial pertama yang hasilnya berupa persetujuan nomor izin edar atau NIE. Setelah itu dapat dilakukan pra-launching produk. Berdasarkan persetujuan nomor izin edar, manajer pengembangan produk memberikan memo kepada bagian PPIC, purchasing, produksi, dan divisi pemasaran yang akan digunakan untuk persiapan launching produk. Dengan tembusan kepada general manager sebagai laporan, selanjutnya akan dilakukan persiapan yang meliputi ketersediaan bahan baku aktif, bahan baku tambahan, dan bahan baku kemas yang akan disiapkan oleh bagian PPIC untuk produksi batch komersial pertama. Perlu diperiksa kesesuaian mutu terhadap ketersediaan yang meliputi produsen, bahan kadaluarsa, dan hasil pemeriksaan yang terakhir yang dilakukan oleh pengawasan mutu atau QC. Jadwal ketersediaan produk yang akan digunakan marketing untuk launching produk. Setelah dilakukan pra-launching produk, maka dapat dilakukan selanjutnya yaitu produksi batch komersial pertama. Setelah menerima approvable letter, manajer pengembangan produk memberikan pelatihan cara pengolahan produk kepada operator produksi dan melakukan transfer metode analisa kepada bagian pengawasan mutu atau QC. Manajer pengembangan produk berkoordinasi dengan manajer pemastian mutu untuk melakukan validasi proses terhadap batch komersial pertama tersebut sampai mendapatkan hasil produk sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan, dan disposisi atau persetujuan validasi proses tersebut dilakukan oleh manajer pemastian mutu. Bagian pengembangan produk akan menginformasikan ketersediaan produk kepada divisi pemasaran. Setelah dilakukan produksi batch komersial pertama, manajer pengembangan produksi melakukan pengkajian terhadap hasil produksi batch komersial pertama berdasarkan validasi proses yang telah disetujui. Apabila hasilnya sudah sesuai, maka akan digunakan sebagai dasar untuk proses produksi batch komersial selanjutnya. Kemudian untuk distribusi produk hasil approvable letter atau batch komersial pertama hanya boleh didistribusikan setelah diperoleh nomor izin edar atau NIE. Pelaksanaan distribusi produk atau launching harus segera dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum masa kadaluarsa produk. Kemudian bagian apa yang merancang produk baru? Yaitu yang pertama, tim TPP bertanggung jawab untuk melakukan review usulan produk yang diberikan oleh BOD, Board of Director. Yang kedua, bagian pengembangan produk bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur ini. Yang ketiga, bagian pengawasan mutu atau quality control yang bertanggung jawab untuk melaksanakan transfer metode analisa, bekerja sama dengan tim pengembangan metode analisa, serta melakukan pemantauan pada saat transfer proses yang bekerja dengan bagian pengembangan formula dan bagian produksi. Yang keempat, bagian produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan transfer proses dan produksi batch launching dengan didampingi oleh bagian pengembangan produk. Yang kelima, bagian pemasaran dan tim TPP yang bertanggung jawab untuk memberikan usulan pengembangan produk sesuai form usulan pengembangan produk baru kepada BOD. Selanjutnya, lama waktu yang diperlukan dari alur perencanaan. Berdasarkan hasil dari diskusi di PT Samparindo, lama waktu yang diperlukan dari alur perencanaan kurang lebih 1 tahun lebih tergantung aspek lainnya. Contohnya salah satunya seperti pengiriman bahan baku, uji BE, dan kelas BCS. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.